segoblok-gobloknya kita, tapi semua orang tua tetap harus mau. Ingat masa lalu yang di jahiliyah kurang raja tega. Sampai saya pernah buntungan telinga orang karena awal-awal saya pernah hampir dibunuh. Bahwa tidak gampang perjuangan menuju kepada sesuatu yang lebih bagus, ternyata banyak rintangannya. Jangankan orang lain, saudaranya pun mengajak berantem sampai membunuhnya beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di kesempatan yang berbahagia ini bersama saya Dadan, dan di samping saya guru kita Kiai Haji Mahaji Abah, dan juga dari narasumber kita ada Pak Acong, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengulas ya Pak Acong ya, mengulas terkait perjalanan Pak Acong mungkin, dan juga nanti juga ada satu dari Mahaji Abah untuk memberikan tuah atau sehat buat kita semua. Gimana Pak Acong? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita melanjutkan ke topik pembicaraan, saya ini mau menanyakan ya, sebetulnya Pak Acong ini asalnya dari mana ini? Dari Garut. Oh, dari Garut. Dari Garut sama ke Bandung sekitar tahun 89. 89an kabur waktu itu. Oh, kabur. Kabur naik truk sampai kebun kelapa, turun nggak tahu arah, nongkrong di alun-alun Bandung. Nah, Pak Acong, ini saya mau menanyakan mungkin pemirsa yang ada di rumah juga. Yang pertama saya mau menanyakan, pertama Pak Acong bisa sampai ke tempat ini itu bagaimana perjalanan Anda itu? Apakah Anda diajak teman atau apakah ada petunjuk atau gimana Pak Acong? Dulu saya pernah ada satu masalah, ngobrol-ngobrol sama temen, ada satu temen bandar sayuran di Caringin. Kebetulan saya suka main juga di situ. Dia pernah nyaranin untuk sini. Saat itu saya belum gimana ya, belum ada gitu, belum ada niat sebetulnya. Suatu saat saya masalah besar, beberapa bulan kemudian, itu nggak salah, sekitar 2-3 bulan kemudian saya datang kemudian dari kantor. Alhamdulillah ketemu langsung sama Mang Abah di kamar waktu itu. Ngobrol-ngobrol, dia disuruh puasa. Puasa 9 hari di Makom. Dari situ awal mula di sini. Nah, itu pas pertama Pak Acong datang ke tempat ini, itu ada unsur paksaan atau apakah memang karena aduh ini saya udah melakukan dosa nih atau gimana itu? Paksaan ya paksaan masalah aja kalau udah sebut menurut saya merudet gitu ya. Dia salah gitu salah. Betul. Alhamdulillah selama puasa 5 hari saya puasa dapat jawaban, satu masalah beres, semua masalah beres sampai hari terakhir beres semua. Ini selama Anda perjalanan ya, Anda sampai ke tempat ini dari awal sampai sekarang kira-kira sudah berapa tahun nih perjalanan Pak Acong ini? Kurang lebih 5 tahun. Kurang lebih 5 tahun. 2017 kalau salah. Itu terkait dari masalah ya? Terkait masalah, terus juga dengan perjalanan Pak Acong yang mungkin sekarang alhamdulillah ya sudah 5 tahun. Alhamdulillah. Nah, kalau boleh mengorek nih ya, ini juga kalau tidak keberatan nih, mengorek ke kisah masa lalu nih. Nah, kan seperti kata Mangga, kita semua ini punya dunia ya. Saya ingin mengulas sedikit, itu dunia apa yang terdahulu yang Anda lakukan ini sebelum tahu tempat ini? Ya biasanya jalanan aja. Oh, di jalanan. Jadi
kehidupan kekerasan jalanan. Sampai saya pernah direkrut sama satu grup untuk gimana ya? Eksekutor. Keluar orang kayak gitu. Jadi kita punya patokan juga gitu, punya kalau udah punya tabungan sekian kita berhenti. Kita ada 5 orang. Sampai saya ke Jakarta, pernah di Jakarta selama 4 tahun Terus yang Anda lakukan di Jakarta itu tuh apa itu? Masih sama juga dengan? sama, bagian tempur. Oh, bagian tempur. Bagian tempur dari satu ormas lah. Oh. Cuman kita masuk ormas enggak, cuman pasukan bayangan bagian tempur aja. Pasukan senyap lah. Nah, itulah. Jadi Tim tiap eksekutor. kayak Jakarta Selatan, Jakarta Barat tuh kita punya satu Komunitas. satu rumah lah. Satu rumah. Satu rumah itu hampir 27 provinsi ada semua. Waktu itu saya paling kecil, saya disebut si kancil saya ingat. Paling kecil, cuman saya paling Bernyali besar lah ya. Iya, paling ada apa paling duluan karena Betul. mungkin ya satu kebodohan, kedua nggak punya otaknya. Jadi kumaha kayaknya masih orang Bandung. Nah itu dari perjalanan Anda ya, dari kriminal, pernah tidak ada suatu tindakan ataupun mungkin ada yang sudah Anda lakukan tapi di situ ada rasa penyesalan? Nah mungkin bisa berbagi lah sedikit. Pasti ada sih ya rasa penyesalan sudahnya. Cuman karena gimana itu emang kerjaan atau gimana ya bisa jadi kebutuhan gitu. Kita kalau nggak gitu kita nggak makan. Kalau ada perintah dari A, ada orang kita pergi sampai 1-2 hari sampai 3 hari, pernah 1 minggu saya pun kita makan ngawaskin supaya orang itu kena gitu. Nah mungkin ini Bang Abah ya. Nah ini bagaimana misalkan proses seorang yang sudah melakukan dosa lah, contoh misalkan seperti Pak Acong ini nih. Nah itu cara bertobatnya itu seperti apa? Apakah tobat kita akan diterima atau tidak atau bagaimana? Mungkin ada penjelasan. Ya, jadi apa namanya, sesuai dengan apa yang tadi saya dengar ya dari Pak Acong, dari mulai dunia gelap, dari mulai dia pergi dari kampungnya, berhenti di kebun kelapa, nongkrong di kebun kelapa, terus ketemu dengan orang-orang mungkin ya Pak ya, ketemu kena dengan A dengan B sampai Z, yang akhirnya kan lingkungan dan itu urusan dengan perut ya Pak ya. Iya, betul. Sehingga dia mau melakukan apapun. Saya ngalamin tidur di jalan. Iya, karena satu lingkungan, satu dia juga mempertahankan perut ya. Jadi apapun, kalau dengan urusan perut, sudah urusan perut, apapun bakal dilakukan, gitu ya. Sehingga dia bakal melupakan, bukan tidak ingat kepada apa yang dijalankannya, salah itu salah. Tapi dengan urusan perut itu salah itu kegiles ya, kegiles itu. Lembur lah, masa bodoh bener itu kelibes ya, Iya, dengan betul. salah itu karena dengan urusan perut itu sampai dia ada urusan dengan Jakarta, urusan dengan A B C D ya banyaklah sesuatu hal yang mungkin bisa menjadi contoh dan menjadi cermin untuk kita ya. Alhamdulillah kita juga di sini setelah banyak diantaranya orang-orang seperti Pak Acong begini. Dia dengan niat mau hijrah, dia dengan niat mau bebenah diri. Kalau urusan taubat Allah yang punya ya, yang menerima Allah. Segimanapun itu orang berdosa, lebih daripada gunung, lebih daripada buih di lautan. Ketika orang itu bertobat akan diterima sama Allah Subhanahu wa taala, enggak usah takut. Karena apa? Rahman Rahimnya Allah itu lebih daripada gunung, lebih daripada buih yang ada di lautan. Maka saya sarankan lebih baik dari sampah, betul nggak? Itu aja, menjadi manusia yang sempurna daripada dari manusia yang sempurna menjadi sampah, gitu ya, betul nggak? Lebih baik hidup dari sampah. Ketika kita bisa mengolah sampahnya itu bisa jadi inten berlian. Tetapi kalau kita dari orang baik-baik menjadi sampah, ya inten berlian pun
akan hancur gitu aja. Jadi tidak usah takut dengan urusan hukum yang memang takut dengan akan diterima atau enggaknya. Ini tobat kita setelah melakukan begini begitu pokoknya melakukan sesuatu hal yang keluar dari aturan Allah ini nggak usah takut. Ini satu contoh ya, alhamdulillahirobbilalamin. Selama di sini Pak Acong 5 tahun udah jauh berbeda perubahannya, alhamdulillahirobbilalamin. Walaupun memang belum 100% lah. Ya, kalau kadang-kadang masih berbeda yang dia faktor keadaan juga. Cuman ya emang jauh gitu. Ya, mungkin ini juga buat pemirsa yang ada di rumah ya, dari nasihat Mang Haji Abah. Jadi seberapapun besar kita melakukan satu dosa, kita melakukan satu perbuatan yang memang kotor lah, tapi kalau kita ada niat dan kita mau merubah untuk bertobat, insya Allah jalan pasti datang gitu. bakal ada solusi. Ya, kalau udah niat kita mau merubah diri kita menjadi bagus, insya Allah solusinya bakal ada, dan bakal ada petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau memang selama kita ini menjalankan kebaikan masih ada godaan-godaan, itu manusiawi, ya. Tetapi beda setelah masuk ke dalam satu lingkungan yang memang seperti di sini, jauh beda dengan sebelum masuk ke lingkungan seperti begini. Sebagus-bagusnya di luar lingkungan ini, sejelek-jeleknya ada di dalam lingkungan ini, tetap terkontrol, ada filternya. Maksudnya nggak amblas-amblas ting lah, maksudnya. Mungkin lingkungan juga sangat berpengaruh lah. Betul. Jadi ini juga mungkin karena lingkungan Pak Acong itu tadinya berontak ya, kacau, gitu ya, sehingga juga dia bukan tidak ingat, sebenarnya ingat, tapi ya itu balik lagi kepada urusan perut. Jadi jadi satu tuntutan gitu ya. Jadi ya ini juga saran-saran dari Pak Acong juga mungkin bisa disampaikan kepada saudara-saudara kita yang masih ada di luar sana. Silakan Pak, jadi untuk jadi nggak usah takut ketika kita memberikan motivasi kepada teman-teman kita yang masih ada di luar, mau bergabung di tempat ini, di tempat kita ini. Kita tidak akan menutup pintu, siapapun aku terbuka untuk siapapun, ya, mau jadi arah mana, golongan manapun aku terbuka semuanya, ya, asal dia punya niat untuk merubah dirinya menjadi bagus, gitu. Silakan Pak Acong memberikan motivasi kepada teman-teman kita, betul nggak? Dengan pengalaman-pengalaman Bapak yang memang pernah dilakukan sama Bapak, ternyata apa yang dilakukan sama Pak Acong itu tidak ada untungnya kan, betul nggak? Bagaimana selama itu kan, ada untungnya nggak? Nggak ada. Yang saya dapat di sini ya ketenangan memang. Ketenangan yang nggak pernah saya dapat gitu. Yang selama ini. Nah ini Pak Acong ya, terkait tadi kan perjalanan yang sudah terdahulu. Nah cuman saya mau menanyakan, setelah Bapak datang ke sini, ya, Pak Acong datang ke sini itu dengan menjalankan puasa 9 hari ya. Nah, awal 9 hari. Nah itu dari hati Pak Acong itu ada merasa keberatan atau aduh ini saya mampu nggak nih? Gitu, atau ada mungkin ada keraguan mungkin? Nggak ada ya. Yang ada cuman penyesalan lah ya. Nah setelah Pak Acong ini melakukan satu puasa selama 9 hari, mungkin dibarengi juga dengan zikir atau wirid mungkin. Itu pengalaman Pak Acong ya dari awal, itu apa pengalaman yang mungkin sangat mengetuk hati sampai masa lalu, bukan waktu yang sebentar ya, 5 tahun itu, wah apalagi dengan masa yang sekarang ya, sangat sulit orang untuk melakukan satu kebaikan, apalagi kita harus datang ke pesantren dengan ya mungkin dengan usia kita yang sudah ujur lah ya. Nah itu ada tidak misalkan satu kejadian nih Pak Acong yang benar-benar hati kita itu menangis sejadi-jadinya lah, mungkin itu penyesalan yang sangat dalam itu selama puasa tiap malam kiban ya cuma bisa nangis. bisa juga Karena apa ya, ingat masa lalu yang jahiliyah kurang raja tega
Sampai saya pernah buntungan telinga orang karena uang 500.000 sampai ikan hidung orang yang tidak saya kenal sama sekali karena dengan nominal yang Ya. tahun berapa itu sekitar 91. Ya, sampai anggota Ya. tubuh orangnya sampai dihilangin ya gara-gara uang lah gitu ya. Orangnya minta bisa lakuin. Sampai suatu saat saya pernah kecelakaan 3 kali kaki saya patah. Nah, setelah Pak Acong datang ke tempat ini ya, Ya. datang ke tempat ini, apa yang Bapak rasakan di sini? Dengan terkait dengan berpuasa, terus juga wirid dan zikir, terus juga dengan manaki, apa yang Bapak rasakan? Awal saya kesini cuma ingat satu aja, omongan dari guru bantuin saya berdoa. Yang sampai sekarang mungkin yang di Pak Acong itu mungkin walaupun cuman hanya beberapa kata tapi itu sangat maknanya itu luas ya. Ya, bantuin mungkin ya. Nah, ini Pak Acong Bantuin berjuang maksudnya, bukan bantuin ya, gimana. bantuin berjuang lah ya, dalam artian Ya, berjuang itu banyak ya kalau di Jabar mungkin seperti itu. Nah, ini dari perjalanan Pak Acong ya, ya mungkin dari perjalanan yang terdahulu ya, terkait kita melakukan ini dapat uang nih. Nah, sementara ini Pak Acong berpindah ke satu perjuangan yang mana mencari ridho Allah. Nah, itu dari keluarga ini saya mau menanyakan, apakah ada dukungan atau misalkan dari keluarga, oh udah kena naonan misalnya, atau mau apa gitu, ada tidak? Perjalanan saya ke sini awal-awal saya pernah hampir dibunuh. Sama adik saya gitu. Oh, Masya Allah. Suka pungkur ya bapak, terminal. Mereka pakai senjata barang. Betul. Dengan perjuangan Pak Acong yang ingin mendapatkan ridho Allah sampai adik sendiri pun Dia mau mengajak mereka. Cuman ya kondisi mungkin mereka bang keadaan mabuk atau apa, dirempuk lah orang saudara. dikeroyok lah ya. Ya, alhamdulillah saya udah masuk ke sini gitu. Seandainya saya nggak masuk ke sini, senjata mereka saya bedognya hari itu sekarang bisa mari kurang lumayan gitu ya. Untung saya udah bisa masuk ke sini, saya bisa istighfar apa. Jadi Karena saya anak paling besar. oh, 5 saudara. dari berapa saudara Pak Acong? 5 saudara. 5 saudara. Laki semua. Laki-laki semua. Dan ya terus terang adik saya juga yang kedua juga sama di jalanan dia di Amina. Yang satu yang ke bawah-bawah. Tapi alhamdulillah sekarang udah akur lah. Alhamdulillah. Dan beberapa kali juga diajak ke sini. Walaupun tidak, maksudnya belum rutin gitu. Iya. Karena saya juga kesini maksain aja karena saya emang butuh tempat ini. Ya mungkin kita semua juga pemirsa yang ada di rumah mungkin kita juga berdoa bersama ya, adiknya Pak Acong juga mungkin bisa mengikuti jejak Pak Acong ya untuk kembali ke fitrahnya manusia. Ini tidak adiknya aja, semua siapapun, betul nggak? Setelah kita dengar apa kilas balik ceritanya beliau, jadi kan bisa diambil maknanya untuk kita semua. Jadi, bahwa tidak gampang perjuangan menuju kepada sesuatu yang lebih bagus, ternyata banyak rintangannya. Jangankan orang lain, saudaranya pun mengajak berantem sampai membunuhnya beliau, betul nggak? Tapi karena beliau udah masuk sini, alhamdulillah bisa mereda nafsunya, betul nggak? Itu kalau memang seandainya dia belum masuk ke sini, udah pasti bunuh-bunuh sama saudaranya. Saya masih ingat omongan Bang Abah, Ya. kalau dilawan terwajib waras, dan itu betul waras doa.
Wah, ya alhamdulillah saya masih ingat saat itu Mang Abah bilang 2 jelema kita Cimentang Pura susah. Nggak berapa lama yang satu masuk penjara, keluar, satu lagi masuk penjara, akhirnya minta maaf. Ya, saya sebagai pengganti bapak juga alhamdulillah memaafkan. Ngedoain udah pasti ngedoain yang baik lah mungkin yang ini. Ini juga jadi contoh ya, contoh untuk semuanya. Mudah-mudahan semuanya bisa merubah dirinya seperti Pak Acong. Ini sebenarnya berat ini, berat itu karena dia dari dunia yang berbeda. Betul, bertahun-tahun hidup di jalanan, tiba-tiba dapat hidayah dan hijrah gitu ya. Sulit itu kalau memang tidak niatnya yang 100%, betul nggak? Kalau tidak 100% itu sulit ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, dengan niat dari hati nuraninya, ada pendukung dan doa dari ibu, betul nggak? Ini yang jelas ada doa orang tua ya. Tidak jauh, tidak menutup kemungkinan. Ini doa ibu. Akhirnya karena dia apa? Segoblok-goblok Pak Acong, kalau sama ibu itu hormat. Itu yang sangat sulit itu di masa. Saya malah hasil dari jalan juga banyak dulu membantu ya untuk ke ibu, adik-adik. Mungkin untuk motivasi kita semua ya, untuk kita di sini ataupun yang ada di rumah, jangan lupa kita harus selalu menghargai orang tua ya, apalagi yang masih ada ya, gitu. Walaupun yang memang sudah mendengar pun kita masih bisa berbakti sebetulnya dengan mendoakan mungkin seperti itu Mas Abah ya. Itu ya. Nah, ini Pak Acong ya, itu terkait perjalanan Pak Acong. Minum dulu. Ini pengalaman ya kita setelah Pak Acong datang ke sini gitu. Nah, kebahagiaan apa yang Pak Acong dapat? Mungkin di sini setelah Pak Acong yang pertama meninggalkan ya. Kan itu salah satunya mungkin dari dunia A kita menuju ke dunia B. Itu kan pasti apa Perang sambil biasa. Nah, itu pertama mungkin yang Pak Acong rasakan itu apa gitu. Satu yang utama itu ketenangan, kedua senang aja, mau ada uang biar senang aja. Lillahi ta'ala aja. Jadi misinya saya sekarang ya berjuang aja kan. Dulu saya suka ngawal kafir lah, kalau disebut kafir. Sekarang saya jadi ngawaki aja, satu kebanggaan. Nah, kalau ini terkait dari perjalanan Pak Acong yang sudah 5 tahun atau juga mungkin dari Mang Abah bantuan atau bantu saya berjuang. Iya, bantu berjuang untuk memakmurkan agama Allah. Nah, ini Pak Acong sudah mengajak siapa saja untuk datang ke tempat ini? Banyak itu saya ajak. Alhamdulillah ada yang luar biasa lah. Ada satu orang yang saya ajak, dia yang saya ajari nggak benar sampai dia istiqomah sampai sekarang. Wah. Dan yang lain pun ya satu persatu saya nggak bosan, walaupun saya emang benar dia masih jauh ke benar gitunya. Kadang saya udah nggak bisa ngomong kalau deket Mang Abah karena dosa. Jadi ini banyak ya yang diajak sama Pak Acong itu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, satu persatu mereka ada perubahan, betul nggak? Ya kita kan jadi apa, pahala berarti ya, betul nggak? Pahala buat dia. Siapapun yang ada ajak sama Pak Acong ke sini, terus silaturahmi dengan kita, terus gak ada yang istiqomah ke sini, terus kenal dengan kita semuanya, akhirnya silaturahmi dengan kita, dan akhirnya alhamdulillah kita juga banyak saudara ya. Jadi kalau saya ya tidak menutup siapapun itu, dari manapun itu, mau dari jalan, dari sawah, dari hutan, dari manapun, saya nggak pernah namanya menolak siapapun yang datang ke sini. Apalagi yang diajaknya sama Pak Acong. Maksudnya Pak Acong kan saya juga ajak, ayo ikut berjuang, bantuin saya berjuang dalam keridhaan Allah, itu aja. Siapapun, dari manapun,
bagaimanapun, ayo agama apapun. agama apapun. Desa tidak pernah menutup mau agama Hindu, agama Kristen, agama Buddha, Banyak yang apalagi mau gitu. gitu. Jadi kita kumpul. Nah kemarin ya pas waktu manakib kebetulan saya juga ikut manakib sebelasan lah. Nah itu saya lihat ada teman Pak Acong yang memang benar-benar mualaf. Iya. Itu barokah bisa sampai ke sini ya, itu sangat perjuangan yang sangat luar biasa ya. Dari yang berbeda agama pun dia mau datang ke sini, apalagi yang memang di KTP-nya ya, ini di KTP-nya Islam tapi kadang nah itu ya. Nah, kalau memang dibilang mungkin bukan Islam ya pasti kan bakalan nolak, mereka marah mungkin kan gitu. Tapi ya, mungkin lah dengan pemirsa yang ada di rumah menonton acara ini bisa tergugah hatinya. Ya, gitu. Nah ini Pak Acong salah satu dari perjalanan Pak Acong yang memang ya dari awal, dari keberangkatan sampai perjalanan, mungkin salah satu keinginan terbesar Pak Acong nih ya, keinginan cita-cita Pak Acong. Tapi di kemudian hari ini apa, atau misalkan saya ini pengen memajukan nih tempat ini, atau mungkin ya, ataupun mungkin di sini juga kan banyak santri ya. Nah itu saya ingin kan keinginan terbesar Pak Acong ini di tempat ini apa? Ya gimana ya, kalau melihat tempat ini besar itu udah pasti. Yang saya ingin ya keluarga saya. Tadi saya sempat lupa nanya nih, Pak Acong ini anaknya berapa ini? Anak dari saya 4 yang laki. Saya bawa dari istri 1, 2, yang kedua 3, 9. Oh anaknya 10 sama alhamdulillah. yang meninggal tapi yang bisa. Makanya Pak Acong banyak rezeki ya, karena banyak anak. Amin. Nah saya otomatis sekarang nggak punya kerjaan. Tapi alhamdulillah selalu ada jalan. Tapi setelah sekian tahun ya, 5 tahun, tapi kadang suka ada nggak kepikiran Pak Acong nih, kalau misalkan kalau lagi apa ya gelap mata, kadang ingin kembali ke tempat yang itu atau ke dunia yang terdahulu, ada tidak cukup terpikiran ke sana? Kembali mah nggak ada sih, cuman godaan luar biasa ada. Godaan ya. Ya gitu lah, banyak sekali godaan luar biasa. Saya juga ya munafik pernah melakukan kesalahan yang sama, cuma tidak sepatahnya. Dan saya takut untuk bertemu dengan Indonesia selama 2 minggu saya ingat. Nah ini yang saya tanyakan, perihal ketakutan apa yang Pak Acong takutkan dari Bang Abah ini? Saya juga takut nih. Kalau ada Bang Abah saya lari di perahu, saya pernah hidup di perahu 7 bulan. Oh 7 bulan. Abah keluar saya masuk ke perahu, Abah ke Makom saya keluar. Jadi kucing-kucingan lah. Nah, jadi sebenarnya bukan takut sama saya. Kalau takut sama saya nggak mungkin, karena saya makhluk biasa. Dia takut kepada apa yang pernah dia lakukan. Jadi merasa ada yang mengintimidasi dirinya dengan sesuatu yang pernah dia lakukan. Dosa. Jadi itu yang membuat dia takut, ada dosa, itu enggak. Padahal saya nggak apa-apa. Nah, itu. Ya dosa itu kan manusia namanya, tidak luput dari dosa, betul nggak? Mau lagi benar, apalagi tidak benar. Iya, tapi tetap selama walaupun gimana pun juga dia berdosa, selama dia tinggal di sini tetap ada filternya, tidak kebablasan. Maksudnya masih balik lagi kepada apa yang memang saya sudah kasih tahu, itu aja. Tetap ingat gitu. Nah, sampai saat ini alhamdulillahirobbilalamin, beliau ini sudah bisa jauh 280 lebih lah atau berpersen gitu. Tidak bisa ditinggal dari persennya ya. Sangat berubah sekali. Sangat jauh berbeda daripada yang pertama sebelum kesini Pak Acong ya. Jadi ya alhamdulillahirobbilalamin kita juga bisa bersatu, maksudnya bisa bertukar pikiran dengan Pak Acong. Saya pun bisa bertukar pikiran, maksudnya gimana Anda sampai bisa melakukan seperti begitu, begini begitu. Ya itu tadi, karena urusan perut
urusan kepentingan, dan lingkungan itu sangat kuat. Ya, makanya bagaimana lingkungan kehidupan itu. Ketika lingkungan itu kurang beres, sekuat-kuatnya kita ada di lingkungan itu tetap terganggu, tetap tergoda. Betul nggak? Tapi kalau memang kita sudah pindah lingkungan, ya, sejelek-jeleknya di lingkungan yang bagus, ya, tetap masih ada filternya. Gitu aja. Sebagus-bagusnya di lingkungan yang jelek, tetap aja. Kadang tidak bisa tahan. Kadang kita kuat ya, ini udah jangan keganggu pas giliran Pak nggak ada berasa. Nggak sih hajar ya ada mungkin itu Bisa ya. seperti begitu. Tetapi ya kalau memang sudah ada filter itu tidak terlalu lolos. Ya, Tidak istilahnya terlalu. kalau ada filter kita misalkan tersandung, aduh ini ingat, waduh ini. Ya pasti bakal ingat Apa lagi. nih? Iya, ingat kembali kepada apa yang sedang dijalankannya. Gitu. Ya jadi sebenarnya kita Pak Ajong ini lagi syiar. Betul. Syiar ya, syiar apa? Syiar agama ya, maksudnya dia mengajak orang-orang yang memang ada di jalanan, memang orang yang dulunya gelap, diajak sama Pak Ajong itu semuanya alhamdulillahirabbil alamin. Keinginan ya untuk berhijrah. Jadi siapapun orangnya ya, yang kalau memang punya niat untuk berhijrah, inilah pengalaman beliau itu. Ternyata bisa lah. Bisa kalau memang kita sudah punya niat untuk hijrah ke jalan yang memang udah ditentukan sama Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya tidak susah kalau udah jalan itu. Awalnya aja yang susah, yang sulit. Ya. Karena ada rasa ini bisa enggak, ini mampu enggak, begitu aja. Kadang suka ada rasa minder ya, kadang gitu. Kalau sekarang sih nggak ada sih seminar dulu mah. Kalau hal kecil aja, kalau ke pasar dulu saya suka kami anak dia. Mau makan. Sekarang mah nggak, dia pikir adik-adik orang dahar mah dia. Udah nggak ada rasa itu. Jadi karena dia punya tanggung jawab, di sini punya adik-adiknya, ada adik santrinya. Jadi saya sudah menyarankan bahwa di sini tuh sebagian daripada adik-adiknya dia. Santri itu anaknya dia, adiknya dia. Jadi dia sudah tidak punya rasa malu ketika ada temannya ambil ini, ambil itu buat anak-anak. Ini mau aja dia Pak Acong. Alhamdulillahirabbil alamin. Gitu. Pak Acong ya, pernah tidak ya satu kejadian ya, satu kejadian yang mana di situ ada pilihan. Yang satu mungkin, aduh ini kalau kita tidak melakukan ini gimana ini? Contoh misalkan nih, 11-an lah ya, katakan anak. Tapi di satu sisi Pak Acong itu ada kebutuhan pribadi nih. Misalkan ada yang nyuruh kerja misalnya. Itu di situ kebimbangan itu gimana itu cara untuk mengatasi kebimbangan itu nih? Hal 11-an mungkin semua hal saya pikirkan dulu. Lebih penting itu. Saya jadi- punya, maksudnya punya tugas. Betul. Punya bukan tugas, jadi gimana ya, kita udah punya Tanggung jawab lah ya. punya tanggung jawab sendiri. Jadi hal apapun, apalagi masalah dunia udah menuntut orang menoreh misalnya gitu. Jadi ini dia tuh sudah bisa memilah. Ini lebih penting daripada duniawi. Apapun ya. Jadi sudah punya kewajiban, satu kewajiban. Jadi ada satu keistiqomahan. Memang hari itu tidak bisa diganggu oleh apapun, walaupun di depannya mau ngasih emas. Betul. Ya, jadi dia sudah bisa membedakan dan memisahkan itu. Itu namanya punya prinsip ya namanya. Kuat itu. Jadi nggak sudah tidak tergoda dengan sesuatu hal yang Bisa mengganggu. mengganggu apa yang memang harus dia jalankan hari itu. Diloskan aja semuanya, ditutup gitu aja. Jadi ya tugas. Itu kan sulit ya. Betul. Sulit banget itu antara memisahkan itu dengan yang memang kepentingan lah. Di sini dengan kepentingan pribadi. Malah dia mengutamakan kepentingan di sini daripada kepentingan pribadinya. Itu yang saya salut sama beliau itu ya. Itu aja. Karena apa? Sudah punya istrinya, sudah ada hati nurani yang memang dia pengen benar-benar ingin dapat sesuatu hal yang diridhoi Allah gitu aja. Istri saya 2, malah saya lebih banyak mungkin menghabiskan waktu di sini. Nah ini yang saya tunggu ini. Tunggu Pak Acong. Nah ini ya. Kalau urusan istri saya jujur saya keper udah. Saya juga nggak ada rencana itu. Betul. Saya menikah sama yang kedua beres puasa 9 hari. Beres
puasa 9 hari nggak ada rencana mau nikah. Saya kenalan pun baru, saya minta izin mau ngambil cuti anggur, berjalan begitu aja, niat Bismillah, nggak bawa bekal. Buat mas kawin pun saya telepon ke teman-teman dikirim, nggak ada. Dari awal saya pertama datang ke sini nggak bawa uang sekarang, udah mentok aja. Nah ini Ya, mungkin mungkin itu hadiah. hadiah. Itu mungkin jadi apa namanya tuh, apa Apa ya? iya, berkah aja mungkin. Berkat Ya. jangan ditiru. Berkah yang memang itu tidak bisa didapat oleh semua orang. Bukan keinginan, tapi saya bangganya alhamdulillah saya bisa merubah satu keluarga itu lebih baik gitu. Walaupun saya merasa belum baik, tapi ya lebih baik aja. Mereka anak-anak sendiri ya yang bilang, istri saya sendiri yang bilang luar biasa, luar biasa. Ya mungkin dengan setelah di sini mungkin ada, kalau boleh dibilang bonus lah ya, bonus. Tapi saya tidak akan membahas itu Pak Jo. Jujur kalau urusan istri saya punten ya. Saya Bagus. Dan janganlah. Janganlah ya. Jangan yang satu mas satu aja. Satu aja. Tapi ini mah kan karena milik ya. Milik. Kalau milik mah kan rezeki mah nggak usah ditolak. Iya. Tapi jangan nyari milik yang begitu ya. Hati-hati. Nah, ini terkait dari perjalanan Pak Jo yang sekarang ya, apalagi mungkin beban yang di rumah mungkin ada dua, sama lagi satu. Ini cara mengatur atau strategi ya, menyiasati. Itu bagaimana itu terkait mungkin perihal dari ke sini segini, ke sini segini, ke sini itu bagaimana? Jadi biar saya pun mungkin bisa meniru lah atau mengikuti lah. Jadi saya kasih masukan ke mereka. Alhamdulillah mereka ada juga usaha. Yang kedua istri buka sangat senang. Yang satu juga ada dagang kopi kecil. Saya kasih masukan ke mereka. Sok orang megawe di dia di Allah, orang ngadoakeun di dia. Tapi alhamdulillah luar biasa di luar nalar gitu. Kemarin zaman kopi orang lain sepi, ini karena luar biasa nih. Mungkin ya berkat doa lawan abah juga. Ya doa semua. Doa semua ya. Maksudnya ada kemauan untuk berdoa. Jadi ketika dia ada kemauan untuk berdoa, ya insya Allah ketemulah dengan rezeki, dengan apa yang dia inginkan. Bukan saya saja, kalau doa itu kobonya punya Allah ya. Kalau kita kan sekedar memberikan motivasi, dorongan, arahan. Jadi kesini harus begini silahkan jalankan. Tidak dijalankan ya terserah, itu mau dijalankan enggak pun enggak apa-apa. Tapi kan hasilnya ya resiko tanggung sendiri. Nah, kalau ini beliau mau ngejalankannya A B C D, alhamdulillah ya bilang walaupun bedagong juga. Masih berdagang. Walaupun Benar masih dipermudah istri, Ya. dipermudah aja. Karena yakin ya, karena dengan yakin dan keinginan yang kita memang untuk berijah. Nah, mungkin ini Mang Abah, ini kalau Pak Jong ini santri yang bagaimana ini yang kalau menurut Mang Abah ini? Kurang ada ya emang jadi orang apapun. Jadi ini apa ya, kalau dibilang santri bedogong ya memang bedogong, tapi santri bedogong yang memang di situ ada ketaatan. Ya. Ada beberapa hal, jadi bisa dilihat. Jadi bukan karena bedogong karena apa ya. Bedogongnya masih nurut ini. Ya, ada bedogong orang yang tidak nurut. Ya, ada ini bedogong orang yang tidak nurut ini. Gitu ya, seperti teman kita ada di sini, itu bedogong tidak nurut. Jadi selalu diajak, selalu ngeles gitu. Alasannya banyak aja. Tapi kalau udah peperedean baru dia mau nongol. Nah, itu. Nah, ini bedogongnya bedogong nurut. Jadi ketika saya instruksi, dia selalu siap. Gak pernah dia bilang siap. Aku instruksi, Pak, gini, langsung merapat. Jam berapapun. Jam berapapun dia selalu, nggak pernah dia nolak. Kecuali memang kalau dia sakit. Kalau sakit kan saya tidak bisa maksain. Gitu aja. Dan selalu siap aja. Ketika instruksi itu selalu oke. Gitu. Jadi saya senangnya dari. Nah ini yang membuat jadi apa? Membuat salah satu kobo itu. Ya. Jadi hati itu selalu oke, selalu madep gitu nanti. Walaupun ada sesuatu yang memang keluar dari jalur saya, culang cileng gitu. Yang penting hati gitu. Jadi hatinya tetap ngiblat, tetap ketika saya info, ketika saya instruksi, dia selalu oke. Nah ini yang saya yang begini, yang senang itu begini, itu aja. Jadi bukan masalah wirid, kata saya juga bukan masalah wiridan, bukan masalah puasa.
yang penting hati ngiblatnya tuh benar-benar ngiblat gitu, nggak mencong-mencong gitu. Nah ini sesuai instruksi AA gitu. Walaupun dia juga ada keberatan untuk urusan dia sendiri, tetapi tetap dia mengutamakan urusan saya gitu. Itu ya alhamdulillahirabbil alamin gitu ya. Nah dari situ mungkin Allah membukakan sesuatu hal yang diperlukan sama dia ya, tetap aja ada jalan-jalannya. Sedikit besarnya kan kita juga tidak tahu, itu urusan Allah ya, tergantung Allah kasih. Yang penting kita juga manut ya sama orang tua gitu ya. Jadi kita juga kasih saran segoblok-gobloknya kita, tapi semua orang tua tetap harus manut ya, gitu aja. Pokoknya segoblok-gobloknya kita, tapi sama guru sama orang tua itu tetap manut, ngiblat gitu. Jadi nggak ada kata tidak ketika orang tua itu memberikan instruksi gitu. Jadi selalu oke, ready gitu aja. Mau malam, siang, pagi, sikat habis gitu aja, jalan terus, nggak kata kecuali lagi sakit, nggak kata mau, kata nggak mau gitu ya. Mudah-mudahannya ini semua sebuah contoh aja buat kita semuanya ya, buat teman-teman kita yang ada di luar sana, siapapun orangnya yang melihat, yang mendengar, dengan pengalaman-pengalaman Pak Acong yang tadi kita udah simak ya. Ini jadi kita juga kalikonya itu nggak usah malu lah. Ini dijabarin lu terlalu luar biasa. panjang lah. Panjang, karena hidup di jalan itu, Suasana untuk dilakukan. hidup di jalanan itu tidak mudah Pak ya, betul nggak Pak? Kalau dia pas puasa dia bermanakin cuma keluar air mata aja, lu bayangin Gusti. Di banyak beberapa hal yang terbayang oleh dia, sesuatu hal yang pernah dia lakukan. Iya. Jadi pasti merasa dosa gitu, setelah ingat kepada apa yang telah dia lakukan gitu aja. Makanya kita tetap, mumpung dikasih sehat, mumpung dikasih umur, mumpung kita juga dikasih napasnya gratis, nggak beli ya. Kalau memang kita pengen lihat orang sakit pengen sembuh, lihat di rumah sakit tuh bagaimana rasanya. Kita alhamdulillah dikasih sehat ya. Selama kita kasih sehat, alhamdulillahirabbil alamin. Ini motivasi buat kita semua, buat anak-anak muda, buat teman-teman kita yang ada di sana, di luar sana, siapapun orangnya, dimanapun Anda berada. Ini sekilas dari perjuangan dan perjalanan Pak Acong ini, apa namanya, cermin atau gambaran buat kita semua. Ternyata kok bisa, kata enggak? Bisa kok. Kan yang nggak percaya masih belum percaya mah ngasih, teman banyak yang nggak percaya gitu. Mungkin dengan perjalanannya terlalu wow diceritain ya. Ya, mungkin Pak Acong sebelum kita akhiri segmen pada kesempatan hari ini, ada mungkin untuk memotivasi saudara-saudara kita yang ada di luar. Yang di luar ya jangan takut berubah aja. Jangan takut berubah untuk hal yang lebih baik. Untuk yang di sini ya Teruslah berjuang. kompak gitu. Ya, terus berjuang. Kompak, berbarengan ya. Hal yang besar itu berbarengan insya Allah jadi kecil gitu. Jadi kompak aja untuk santri goib. Mungkin mana Bah ada Ya, apa yang diomongin saudara tadi Pak Acong itu ya betul, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita menjadi satu rel yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, sehingga juga kita menuju kepada apa ridhonya Allah. Dan kita cari sebenarnya ridhonya Allah. Cari dimanapun, bagaimanapun, kita cari semuanya ridhonya Allah. Karena kalau nggak dapat ridhonya Allah, apapun yang kita laksanakan, apapun yang kita lakukan tetap meleset dan jebol. Jebol artinya nggak dapat gitu. Kalaupun dapat juga pasti lepas lagi. Itu aja. Jadi kita memang tetap dalam hidup ini, karena hidup ini bagaikan kita berjalan di atas jurang. Jadi kalau memang kita salah melangkah, udah langsung terpeleset jatuh ke dalam jurang itu ya. Dan selama kita melakukan kebaikan ya, dengan lillahi ta'ala itu ya, bagaikan kita berjalan di atas pasir. Jadi nggak ketahuan jejaknya, nggak ketahuan langkahnya, tetapi apa namanya itu, bekasnya ada, telapak kaki itu betul. Jadi ketika kita melakukan dengan lillahi ta'ala, apapun yang kita lakukan dengan lillahi ta'ala, bagaikan kita berjalan di atas pasir, tidak kedengaran langkahnya,
suaranya, tetapi ada jejaknya. Terlihat jejak kakinya. Terlihat jejak kakinya. Jadi kita motivasi kepada orang, oke, kita berkumpul bersama-sama mendapatkan, mencari ridhonya Allah. Sebagaimana yang telah Pak Acong jalankan ini, alhamdulillah. Ya mungkin pemirsa yang ada di rumah sekilas kita mendengarkan perjalanan dari Pak Acong yang alhamdulillah yang sangat berliku-liku. Jadi intinya sebesar apapun dosa kita, sekotor apapun kita, jangan pernah berhenti untuk terus berjuang, berniat untuk mencari ridhonya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.